kondisi Candi Rambut Monte ini saat ini hanya bagian kaki dan tubuhnya saja, sedangkan bagian atap candi tidak ditemukan dan tidak ada. Lalu pada sisi barat candi terdapat hiasan kala yang tidak digambarkan, yang kurang lazim di masa itu ya. Digambarkan seperti kepala manusia yang sedang merangkak, lalu di atasnya terdapat hiasan ular, dan di atasnya terdapat pula sulur yang oleh masyarakat disebut dengan monte atau berambut gimbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusuri Nusantara. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Gresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, dimana kita tahu tempat yang kita kunjungi ini merupakan tempat yang sangat disakralkan, yang mempunyai mitos-mitos atau cerita folklore yang berkembang yang begitu luar biasa. Adanya sebuah sumber mata air dan juga percandian yang diduga percandian tersebut tempat peribadatan di masa kerajaan Majapahit. Nah, seperti apa lokasi percandian dan juga adanya sumber mata air yang di beberapa video kami sebelumnya sudah kami tayangkan, dan di kesempatan ini kita akan mengulas, melihat dan lebih tahu adanya percandian yang ada di lokasi ini, yang mungkin berkaitan dengan adanya mitos tentang nama dari situs ini, yaitu situs Mbah Monte. Jadi adanya sendang dan tempat percandian ini keterkaitan dengan mitos-mitos dan juga jejak di masa lalu ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini juga ada sebuah papan informasi yang menyebutkan tentang sejarah dari Candi Rambut Monte, dimana kita tahu lokasinya sendiri berada di Blitar, tepatnya di Desa Gresik, Kecamatan Gandusari. Di dalam sebuah cungkup ada sebuah bangunan candi yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Candi Rambut Monte. Candi ini memiliki luas lahan sekitar 1.640 meter. Candi Rambut Monte merupakan sebuah struktur candi batu andesit dan berdenah segi empat teman-teman, dengan ukuran panjang kurang lebih 292 cm, lebar 296 cm, dan tingginya sendiri 85 cm. Nah, candi ini menghadap ke barat dengan menempatkan tangga naik berada di sisi barat. Dengan kondisi Candi Rambut Monte ini saat ini hanya bagian kaki dan tubuhnya saja, sedangkan bagian atap candi tidak ditemukan dan tidak ada. Lalu pada sisi barat candi terdapat hiasan kala yang tidak digambarkan, yang kurang lazim di masa itu ya. Digambarkan seperti kepala manusia yang sedang merangkak, lalu di atasnya terdapat hiasan ular, dan di atasnya terdapat pula sulur yang oleh masyarakat disebut dengan monte atau berambut gimbal ya. Karena itu candi ini dikenal dengan sebutan Candi Rambut Monte. Lalu artefak lain yang terdapat di sekitar candi adalah sebuah yoni dan lingga yang memiliki motif hiasan ukiran, yaitu ukiran sulur-sulur gelung, serta di sekitarnya banyak umpak dan blok batu candi dan lempengan batu ya. Lalu lokasi ini sendiri masih difungsikan oleh penganut agama Hindu saat perayaan Nyepi ya. Biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan upacara. Jadi sayang sekali ini kita tidak bisa berkesempatan masuk karena ini dikunci teman-teman. Nah, mungkin dari sini saja sudah terlihat ya teman-teman, benda artefaktual yang diduga merupakan bagian dari percandiannya. Yang ini kira-kira ditumpuk dengan seadanya begitu oleh masyarakat, atau mungkin memang pada saat ditemukan sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi
sayangnya kita tidak bisa lebih dekat banget gitu ya teman-teman. Meskipun begitu masih bisa terlihat di sini. Dan kisah dari rambut Monte itu sendiri dilihat dari adanya sebuah arca yang berambut gimbal itu teman-teman, yang ada di atas. Dan ada sebuah arca naga ya ternyata di atas. Dan konon dari kisah Mbah Monte ini sendiri berperang dengan Brahma dan juga dibantu oleh sosok naga itu ya teman-teman, yang mungkin secara filosofi penggambaran dari arca tersebut merupakan kisah tentang masa lalu Mbah Monte ya, menurut mitos seperti itu. Namun secara arkeologi percandian ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit, dan juga diduga lokasi ini adalah tempat peribadatan, yaitu percandian yang bercorak agama Hindu, yaitu di masa kerajaan Majapahit. Dimana kita lihat di sini ada sebuah fragmen arca yang di bawahnya ada sebuah Padma, namun sayangnya di situ terputus teman-teman. Lalu di atasnya ada sebuah arca itu yang diduga adalah penggambaran sosok Mbah Monte. Namun kalau kita lihat sekilas itu seperti arca kala ya, dan di atasnya ada sosok naga. Mari coba kita zoom ya teman-teman. Nah itu, jadi 3 arca. Yang pertama hanya bagian badan, entah penggambaran apa. Yang kedua adalah sosok arca yang diduga Mbah Monte, dan di atasnya adalah naga. Dan juga fragmen-fragmen arca lain seperti batu umpak ya, dan batu andesit yang terpisah-pisah, ukurannya cukup besar. Nah, dimana kita tahu umpak sendiri merupakan bagian dari percandian yang mungkin untuk lokasi dimana tiang-tiang penyangga bangunan untuk menutupi cungkup itu ya. Mungkin dulunya seperti itu. Dan ini ada batu-batu gunung yang bentuknya pipih yang ditaruh di lokasi ini juga. Nah, jadi antara jarak candi dan juga sumber mata air yang mempunyai mitos luar biasa itu hanya berjarak sekitar 50 meter. Kita harus menuruni gunung ini ya. Ini kan lokasinya agak meninggi di lokasi candi ini, dan kita harus menuruni kalau kita ingin berkunjung ke sumber mata air yang sangat jernih dan mempunyai 2 warna ya teman-teman. Mitosnya luar biasa, dan itu sebuah fenomena alam. Kita mau arahnya percaya ke sebuah mitos, silahkan. Mau ke arah yang ilmiah, monggo. Jadi itu semua sah-sah saja. Dan lokasinya memang sangat indah ya, adem sekali, ditumbuhi pohon-pohon besar, yang mungkin di masa lalu ada peradaban besar di lokasi ini di masa kerajaan Majapahit. Nah, ada Padma kecil di atas teman-teman ya, namun arcanya tidak terlihat. Nah, ini dikasih cungkup depannya teman-teman, dan juga ada tempat yang di keramik, mungkin untuk sembahyang atau pemujaan begitu ya. Oke, jadi kita coba lihat di bagian depan sini juga ada bagian-bagian dari mungkin percandian ini yang ditumpuk di lokasi ini ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Coba kita lihat dari atas. Nah, sebetulnya yang diduga rambut itu bukan rambut ya teman-teman, namun itu merupakan sebuah motif, mungkin sulur-suluran atau bagaimana ya, yang kalau kita melihat itu mempunyai tangan besar begitu. Dan mungkin dari artefak itulah diduga di masa kerajaan Majapahit ya teman-teman. Umpaknya begitu banyak, berbagai macam ukuran, bentuk ya, dan motifnya.
Nah, ini tersebar, ada yang di luar juga ya lokasinya, batu-batu ini. Dan ini kalau melihat memang ditata sederhana ya, bukan tatanan aslinya, mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.